layak nggak disebut dengan kitab suci ketika sebuah kitab suci itu munculnya sudah berbentuk terjemahan? Aslinya kita nggak tahu. Layak nggak sebuah kitab suci disebut kitab suci kalau penulisnya kita nggak tahu siapa? Aramaik atau Ibrani, tapi ternyata tidak ada karena yang ditemukan yang paling tua adalah Sinaiticus. Sedangkan Sinaiticus sudah berbentuk terjemahan, yaitu Yunani. Gimana Anda percaya kepada sebuah kitab yang sudah terjemahan, isinya pun sampai tidak bisa mengidentifikasi bahwa sebelumnya ini benar apa enggak sih seperti ini terjemahannya, karena yang aslinya sudah nggak ada nih, yang aslinya sudah nggak ada, sampai nemunya sudah terjemahan di awalnya, penulisnya pun nggak ketemu sudah siapa. Kalau ini jelas Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, orang Bukhara, nama ayahnya ketemu. Gimana Anda bisa tahu ada kodeks yang muncul abad keempat, penulisnya nggak ketemu siapa, dan sudah berbentuk terjemahan lagi? You understand? Seperti alur pemikiran Mas Wafi ini, ya kita bilang lah memang nggak ada nih data yang secara eksplisit menyatakan bahwa mungkin sumber-sumber awal kitab itu udah nggak ada dan ditemukan dalam terjemahan. Nah, dari hal yang Mas Wafi bilang ini, apakah dari terjemahan tersebut ada terjadi penyimpangan? Nah, cara membuktikan penyimpangannya gimana? Wan munculnya aja sudah terjemahan, Mas. Iya, Munculnya aja sudah terjemahan. Gimana cara konfirmasi penyimpangannya? iya, tapi kan Mas Wafi ini memperdebatkan ini nggak asli, nggak ada sumbernya, bisa dipertanyakan. Sementara Mas Wafi kembali lagi cara menentukan di penyimpangan gimana? Sementara Mas Wafi bilang ini palsu. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, andaikan kitab suci itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kalian akan menemukan perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan yang sangat banyak. Sampean kalau buka Sinaiticus, Vatikanus, dan kodek-kodek sebelum itu, lalu bandingkan dengan Bible Anda yang sekarang Anda pegang sudah berarti Bible itu yang sampean pegang, terjemahan Indonesia adalah terjemahan dari terjemahan Yunani. Double. Indonesia ada terjemahan, Yunani adalah terjemahan dari terjemahan yang nggak ketemu aslinya. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, andaikan kitab suci itu bukan dari Allah, kalian akan banyak menemukan pertentangan di dalamnya. Sampai bandingkan antara yang Yunani dengan yang Indonesia Anda pegang sekarang, banyak pertentangan, banyak sekali. Contohnya, Saya kasih contoh. Nih. Nih ya. Saya kasih contoh ya. Misal Markus 16. Di Markus 16 ini ayatnya ada berapa ayatnya di sini? Ada 20. Markus 16 itu ada 20 ayat, Mas ya. Diingat-ingat ya. Markus pasal 16 ada 20 ayat. Kita cek di ayat yang ke-8. Nah, ayat yang ke-8 di sini. Ini ada kalimat begini. Lalu mereka keluar sampai titik karena takut. Paragraf pertama. Paragraf kedua, dengan singkat mereka sampaikan sampai yang kekal. Yang kekal itu. Markus 16 ayat 8 ada 2 paragraf. Tapi dalam kodeks yang diambil oleh LAI ini hanya 1 paragraf. Dari kalimat kai sampai iya. Hanya ada 1 paragraf. Nah, paragraf kedua ini tidak ditemukan sampai detik ini. Dari mana paragraf yang kedua ini? Dari dengan singkat. Markus 16 ayat 8. Kita belum merujuk kepada kodeks yang tua. Kalau kita merujuk kepada kodeks yang tua, semakin ngawur, Mas. Ini ya. Sinaiticus. Misal kita melihat kodeks Sinaiticus misalnya. Kita buka Markus.
Markus Street, Yohanes, Lukas, tanda. Ini Markus. Kita pakai bahasa Inggris ya. Mark ini. Markus chapter 16 ini nomor 16. Nomor 16 ya ini. Markus 16 chapter 16 number 8. Number 8. Nah, ternyata Markus 16 ayatnya hanya sampai 8. Sedangkan di Bible Anda ayatnya ada 20. Di sini ternyata Markus 16 ayatnya maksimal cuma sampai 8, Mas. Enggak, yang nomor 9 sampai 20 entah tambahan dari mana. Dan lebih lagi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, ini kodeknya ya, yang ditemukan yang paling tua, abad ke-8. Nah, kita buka kodeks yang ayat ke-8 misalnya. Street. Ntar. Markus 16 ayat 8. Malah gak ada di sini. Malah gak ada. Nih ya, malah gak ada di sini, gak ditemukan. Di sini ayatnya cuma ada 8. Ini kodeks Sinaiticus. Sampai buka ini sinaiticus.com.org ya. Sinaiticus.org ini adalah kodek yang paling tua yang ditemukan. Ini malah ayatnya sampai 8. Gimana ini, Mas? Kalau seperti ini gimana? Karena yang muncul ini sudah berbentuk Yunani ini. Yang muncul sudah berbentuk Yunani, sudah terjemahan. Jadi aslinya pun kita nggak tahu seperti apa isinya. Beda sama Al-Quran. Dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang Arabnya harus tetap ada. Harus tetap ada Arabnya. Gawat kalau sampai Arabnya nggak ada, hanya berbentuk Indonesianya. Wah, bahaya itu. Gimana cara konfirmasinya nanti? Kita bener apa enggak terjemahannya kalau aslinya nggak ketemu? Ya, saya kembalikan ke Mas Wafi. Seandainya seperti yang Mas Wafi bilang nih, memang esensi dari paragraf yang ditambahin itu seandainya pun katakanlah ditambahi, apakah itu bertentangan? Bukan, gini loh Mas. Yang sampai tanyakan kan transmisi kitab suci. Kitab suci ini kan diyakini dari Tuhan kan. Gimana mau diyakini Tuhan kalau ternyata banyak catatan-catatan yang nggak ketemu dari siapa yang nulis? Layak nggak disebut dengan kitab suci ketika sebuah kitab suci itu munculnya sudah berbentuk terjemahan? Aslinya kita nggak tahu. Layak nggak sebuah kitab suci disebut kitab suci kalau penulisnya kita nggak tahu siapa? Layak nggak sih sebutan kitab suci kalau ternyata isinya tulisan-tulisan orang, bukan dari firman Tuhan? Nggak ada validasi dari Yesus. Layak nggak sih disebut kitab suci? Lantas apakah layak juga tuh di Al-Quran ditulis terkait hal-hal yang memang bertentangan? Yang tulis Muhammad. Apa? Gimana Mas? Terus apakah layak terkait dengan poligami yang ditulis di Al-Quran? Oh, poligami, kok malah jauh ke poligami sih Mas? Terkait yang dituliskan ini layak atau enggak? Sementara di Al-Quran juga ditulis. Mana lari di ke poligami Mas Wed? Ustadz Afwan yang sabar ya Ustadz, ini ujian. Iya, bilangnya. Kalau seandainya ini nggak ditemukan, apakah layak dikatakan kitab suci? Aduh. Sementara di Al-Quran sendiri tuh dituliskan terkait dengan poligami, apakah itu layak menjadi kitab suci? Dari bahas transmisi malah lari ke poligami. Ini kan nggak bisa jelasin, itu layak nggak dimasukkan ke dalam kitab suci? Muhammad kayaknya boleh lebih, sementara umat hanya boleh maksimal 4. Itu gimana? Kenapa sih sampai kok malah bahas poligami Mas? Mau poligami kamu? Ya kan Mas bilang tadi layak nggak nih dipertanyakan nih? Ini keasliannya. Layak nggak disebut dengan kitab suci? Sementara di Al-Quran aja nggak semuanya loh yang dituliskan itu tentang kebenaran. Coba saya nanya sekarang kepada Anda. Keselamatan Kristen itu ada pada bangsa Yahudi. Itu bukan kata saya, kata Yesus. Ingat, Yahudi. Yahudi berarti kakeknya dari Yehuda. Yehuda anak dari Yakub. Yakub
istrinya 4. Keselamatan Anda itu dari orang yang berpoligami. Maria, ibunya Yesus, adalah keturunan Daud dari istri yang ketiga. Kalau Daud dulu gak punya istri lebih dari 3, Maria gak akan lahir. Gak punya Tuhan kamu. Kalau sampai Maria itu gak lahir, kamu nyembah siapa nanti Mas? Ingat, Tuhannya Mas saja lahir dari rahim seorang ibu dari keturunan berpoligami. Jadi Daud dari istri yang ketiga melahirkan Maria. Yakub dari istrinya, 4 istri itu melahirkan keselamatan dari bangsa Yahudi. Yahudi dari Yehuda, anaknya Yakub. Yakubnya poligami. Andaikan mereka gak poligami, kamu gak selamat, gak punya Tuhan lagi. Gimana itu?